Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, di kesempatan hari ini ya, di kesempatan hari yang alhamdulillah Allah berikan kecerahan hari ini, mataharinya lumayan cukup bersinar lur ya, walaupun di masa peralihan musim dari kemarau ke hujan. Saya akan berbagi bagaimana pola yang saya lakukan untuk melakukan perempelan pada pohon cabai lur ya. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau setiap petani itu pasti memiliki preferensinya masing-masing. Apakah tanaman cabenya ingin dilakukan perempelan atau pruning ataupun topping pucuk lur ya. Nah, kalau saya sendiri lebih melakukan proses perempelan lur ya, tidak melakukan proses topping pucuk. Perlu diingat lur ya, maupun itu proses perempelan, perempel habis ataupun menyisakan beberapa tunas air, ataupun proses topping pucuk itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing lur ya. Tidak ada satu metode yang lebih baik di antara metode lainnya. Saya sendiri lebih memilih proses perempelan dan rempel habis atau tidaknya kita lihat dari kondisi cabang airnya lur ya. Kalaupun ada, biasanya saya maksimal itu menyisakan 2 cabang air lur. Nah, untuk kondisi pertama yang saya rasa cocok kapan kita untuk mulai proses perempelan ini, pengurangan daun seperti ini lur ya. Pertama kita harus lihat dari kondisi cuaca hari di mana kita ingin melakukan perempelan lur ya. Diusahakan harinya hari yang cukup cerah lur, yang ada mataharinya, biar nanti lukanya bisa lekas sembuh lur ya. Nah, kondisi pertama yang harus saya perhatikan biasanya ketika ingin melakukan perempelan adalah kondisi apakah tanamannya sudah pecah cabang lur ya. Jadi untuk kondisi tanaman yang belum pecah cabang itu saya nggak akan melakukan perempelan lur, walaupun misalkan sudah ada yang melebihi dari 30 HST ya, nggak akan saya melakukan proses perempel lur. Nah, ketika dia sudah ada pecah cabang, itu nanti akan saya rempel dulu tunas-tunas air yang paling bawahnya lur. Tunas-tunas air yang paling bawahnya sekitar 2 atau 3 daun lah ya. Nah, ini akan saya contohkan. Kebetulan di sini ada cabai angkasa 89 juga. Nah, ini kondisinya dia belum siap untuk dilakukan rempel lur ya, belum siap untuk dilakukan perempelan, walaupun sudah mulai pecah cabang. Tapi untuk kondisi seperti ini masih belum, saya nunggu dia sedikit lebar lagi pecah cabangnya itu seperti ini lur ya. Nah, seperti ini nih sudah bisa dilakukan perempelan lur. Beberapa pengurangan batang-batang di bawah ini lur ya, seperti ini. Misalkan saya cabut, ini hanya contoh lur ya, karena setiap kali melakukan perempelan sih diusahakan setelah melakukan perempelannya itu langsung di spray lur ya. Karena tadi hari ini saya telat, makanya saya contohkan aja untuk satu tanaman, dan mungkin di hari berikutnya akan saya lakukan perempelan dan habis itu langsung dibarengi dengan proses penyepraian lur ya. Baik menggunakan bahan-bahan organik alami seperti POC mungkin, ataupun kunyit ya, perasan kunyit itu bagus sekali sebagai desinfektan dan menutup lukanya dengan aman lur ya, ataupun dengan menggunakan fungisida yang bersifat protektif ataupun preventif lur ya, karena untuk mencegah patogen-patogen jahat masuk. Nah, itu pertama ya. Jadi syarat pertama tanaman sudah siap dilakukan perempelan adalah sudah mulai pecah cabang lur. Kalau baru mulai pecah cabang itu jangan semuanya langsung dirempel lur ya. Seperti ini nih, ini masih sedikit gini, bisa sih saya ambil sedikit, ambil aja maksimal 2 daun dari bawah lur, seperti ini, ambil 2 daun. Nah, kemudian setelah itu secara bertahap lur ya, kita lihat lagi kondisi tanamannya. Semakin dia tinggi, semakin dia bagus pecah cabangnya, nanti kita kurangin pelan-pelan daunnya lur ya. Nah, kemudian yang untuk kondisi terakhir sebetulnya cuma cukup 2 kondisi aja, karena secara bertahap kita lakukan perempelan. Kondisi tanaman yang sudah cukup dilakukan rempel habis lur ya. Tanaman yang sudah rempel bisa untuk dirempel habis itu menurut saya kriterianya dia adalah sudah memunculkan calon buah lur ya. Sudah memunculkan calon buah, bukan bunga lur ya, tapi buah. Nah, di sini saya perhatikan angka 89 saya belum ada yang bisa memunculkan calon buah walaupun sudah memasuki usia 60 HST. Tapi alhamdulillahnya calon bunganya banyak. Tapi jangan dirempel habis dulu lur ya, karena bagaimanapun daun itu merupakan dapurnya dari tanaman lur ya. Kalau misalkan belum muncul bunga, saya masih berasumsi si tanaman masih butuh banyak sekali dapur-dapur ini, dimana setiap kali kita melakukan proses penyepraian, dapur-dapur ini menerima nutrisi dan di situ dilakukan pengolahan nutrisi oleh tanaman lur ya.
Nah, untuk kondisi tunas air bagaimana yang saya pelihara itu biasanya saya lihat ketika proses pertumbuhan awalnya itu bagusnya menyerupai batang utama lur seperti ini. Nah, tanaman ini saya sisakan 2 daun lur, 1 tunas air lur ya. Ini batang utamanya. Batang utamanya ini bisa teman-teman perhatikan. Ini tunas airnya kondisinya sama bagus lur ya. Kondisi tunas airnya sama bagus dengan batang utama. Nah, inilah kriteria bagi saya tunas air yang patut dipelihara lur ya. Kalau yang lebih kecil ataupun kira-kira nggak bagus, benar-benar nggak bagus, seperti udah nggak ada sih ya. Oh, mungkin di sebelah situ ntar. Kita lihat tunas air mana yang mungkin bisa saya rempel sebagai contoh. Ini kan udah patut ya. Nah, tunas-tunas air seperti ini lur ya. Dia kayaknya kan kurus lur ya. Nah, ini nanti akan saya buang nih lur. Akan saya buang. Saya rempel dulu dari bawah. Karena kondisi hari ini cukup panas ya, nggak apa-apa lah ya. Saya rempel walaupun tadi sudah saya spray. Nggak masalah. Nih saya lakukan perempelan. Nah, tunas air seperti ini yang tumbuhnya belakangan juga. Ini dibuang lur ya. Buang saja. Buang seperti itu lur ya. Nah, ini juga saya buang aja. Seperti itu lur ya. Oke, dah seperti itu. Masih ada sedikit tadi sih kunyit. Ini kalau lukanya tadi kayaknya cukup besar. Ini tadi masih sisa bekas perasan kunyit lur ya, segini. Ini kita oles aja di sini lur, nggak apa-apa ini. Kita oles ya, oles seperti itu lur. Nah, nggak apa-apa ini lur ya, untuk membantu tanaman memulihkan lukanya lur ya, karena kunyit itu kandungannya cukup bagus. Oke lur, kemudian mungkin ada yang bertanya ya, apakah proses perempelan itu berakhir di situ lur ya? Jadi setelah kita rempel habis atau menyisakan beberapa tunas air yang bagus, apakah cukup sampai di situ? Kalau saya pribadi enggak lur ya. Nah, ini saya contohin untuk cabai ori saya lur ya, yang sudah menginjak usia 155 HST. Bagi saya pribadi, selama saya merawat cabai itu proses perempelan, proses pruning tetap berjalan lur ya. Kalau untuk cabai-cabai yang sudah di usia segini itu biasanya saya akan melakukan pruning pada cabang-cabang yang tidak produktif seperti ini lur. Nah, cabang-cabang seperti ini ya yang tidak produktif itu nanti akan saya pruning lur. Cuman harus tetap dibarengi dengan proses penyepraian lur ya. Proses penyepraian dengan fungisida baik organik ataupun kimia lur ya. Jadi ini nanti ketika cabai-cabai umur segini, batang-batang yang tidak produktifnya kita pruning lur, si cabainya malah nanti akan memicu si cabai untuk memunculkan batang-batang baru yang kemungkinan produktifnya itu lebih besar lur ya. Seperti ini nih, cabang-cabang yang tidak produktif seperti ini ataupun seperti ini ya, ini kan kurus nih, walaupun muncul bunga nanti buahnya itu nggak akan efektif lur, nggak akan bagus. Jadi cabang-cabang seperti ini nih patut untuk kita pruning lur ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi proses pruning itu akan saya hentikan ketika si cabai itu sendiri memutuskan kalau dia harus sudah diganti gitu lur ya. Jadi selama dia masih ingin berbuah ya akan saya lakukan pruning dengan menyeleksi tunas-tunas yang tidak produktif seperti itu lur. Oke lur ya, kurang lebih seperti itu pola-pola yang saya terapkan untuk melakukan perempelan tanaman cabai lur ya. Ingat, setiap petani itu menurut saya wajib lah ya hukumnya memiliki pola dan panduan tersendiri. Jangan hanya bisa mengikuti pola atau metode orang lain lur ya. Itu sangat tidak baik menurut saya kalau hanya seorang petani itu hanya bisa menggunakan metode orang lain, tidak memiliki panduan dalam bercocok tanam tersendiri lur ya. Sekian, terima kasih.